Hai Movers, kembali lagi di channel Oma Mau Papa, sebuah kisah nyata. Movers, kisah Oma Mau Papa pada hari ini berasal dari seorang perempuan, sebut saja namanya Dian. Dian ini merupakan seorang anak bungsu dari satu orang kakak laki-laki. Dia memiliki satu orang kakak laki-laki, sebut saja namanya Romi, dan kedua orang tua yang lengkap. Dian ini dan juga Romi berjarak sebanyak 10 tahun. Hal ini yang membuat Dian ini menjadi dekat sekali sama Romi. Romi ini tuh merupakan sosok kakak yang sangat penyayang, penyabar. Terus dia juga melindungi adiknya dengan sepenuh hati dan juga mengayomi adiknya. Pokoknya dia ini sayang banget sama Dian. Mereka tumbuh bersama, tumbuh besar bersama, hingga suatu waktu Dian harus menerima suatu kenyataan yang sangat-sangat membuat dirinya, dia itu gak percaya, dia itu gak yakin kalau ini tuh benar hal ini tuh terjadi. Apakah hal ini tuh nyata? Dian harus menerima kenyataan dari kedua orang tuanya bahwa Romi ini bukanlah kakak kandung Dian. Dian sulit menerima hal tersebut, apalagi Dian menerima kenyataan tersebut pada waktu dia berumur 17 tahun, pada saat ulang tahunnya dia yang ke-17. Orang tuanya ini bercerita kalau Romi ini adalah anak sahabat kedua orang tuanya yang meninggal pada saat Romi lahir. Mendengar hal tersebut, mendengar adiknya yang segitu syoknya, segitu kagetnya, Romi sontak memberitahu Dian, Romi sontak memberitahu Dian, Romi sontak memberikan Dian ketenangan bahwa dulu Romi juga sempat syok, Romi juga sempat sulit menerima, sempat kaget mendengar hal tersebut. Tapi Romi bersyukur karena dia memiliki kedua orang tua yang sangat mencintai dia, walaupun orang tuanya ini bukan orang tua kandungnya dia, dan juga adik kecil yang manis yang harus dia jaga. Mendengar hal tersebut, dia jadi tersadar bahwa, oh iya, harusnya juga Dian bersyukur ya kalau misalkan dia masih memiliki kedua orang tua yang lengkap dan juga abang yang sayang sama dia. Lambat laun, mereka tumbuh dewasa bersama. Dian ini sama seperti remaja pada umumnya, dia memiliki masa pubertas, dia mengalami jatuh cinta, cinta monyet, cinta pertama, dan menjadikan Romi ini sebagai tempat curhatnya dia yang paling nyaman. Dian ini menerima banyak masukan dari Romi mengenai kehidupan percintaan, mengenai pokoknya banyak banget nih masukan-masukan dari Romi yang membuat Dian tuh jadi, oh, aku harusnya seperti ini ya dalam masa remajaku. Oh, apa yang boleh aku lakukan dan tidak boleh aku lakukan pada saat berpacaran, itu semua dia dapatkan dari Romi. Romi juga sempat beberapa kali menjalin hubungan dengan teman-teman kuliahnya, namun kerap kali kandas karena Romi sendiri yang memutuskan. Hal ini Dian ketahui karena beberapa mantannya Romi ini tuh sempat curhat ke Dian mengenai hal tersebut. Lambat laun setelah Dian lulus kuliah, Romi sudah bekerja, mereka sudah sama-sama bekerja. Dian ini memutuskan untuk menikah terlebih dahulu. Sebetulnya dia tidak mau melangkahi kakaknya untuk menikah terlebih dahulu. Tapi karena keluarga dari pacarnya, sebut saja namanya Randy, keluarga dari Randy ini mendesak untuk Randy ini segera menikah karena jarak antara umurnya dia dan juga Randy ini cukup jauh, dan Randy juga cukup matang, dalam usia matang, dan orang tuanya juga udah lumayan tua. Jadi orang tuanya Randy itu mendesak agar Dian dan Randy untuk segera menikah dan memberi mereka seorang cucu. Mendengar hal itu, Dian dan juga Randy meminta izin, meminta restu kepada orang tuanya Dian dan juga abangnya Romi. Mendengar hal tersebut, Dian dan juga Randy bergegas untuk meminta izin, untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya Dian dan juga kakaknya Romi. Mendengar anaknya yang ingin menikah terlebih dahulu, ayahnya Dian tidak menyetujui atau tidak merestui
pernikahan antara Dian dan juga Randy ini dengan berbagai alasan. Akhirnya ibunya dan juga Romi menenangkan Dian dengan berkata, mungkin ayahnya ini tuh belum siap untuk kehilangan putri kecilnya. Akhirnya pernikahan Dian dan juga Randy pun berlangsung walaupun ayahnya ini pada saat ijab kabul, ayahnya Dian ini meneteskan air mata karena seperti tidak rela anaknya ini tuh menikah dengan Randy. Setelah 2 tahun pernikahan Dian dan juga Randy, mereka dikaruniai seorang anak, sebut saja namanya Angga. Selepas Angga berusia 3 tahun, kakaknya ini, Romi, masih belum juga memutuskan untuk berkeluarga. Dengan alasan dia masih ingin menjaga papa dan juga mamanya, kedua orang tuanya. Terlebih ayahnya ini belakangan mengalami sakit yang cukup serius. Jadi ayahnya ini tuh sakit-sakitan. Yang hal itu sontak membuat Romi berat untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Pada saat itu, ayahnya Romi dan juga Dian tiba-tiba mengalami serangan jantung yang cukup serius dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Melihat ayahnya yang sudah kolaps dan juga kondisinya yang sangat lemah, ayahnya ini memanggil Dian dan juga Romi untuk berbincang. Ayahnya memberikan pesan, ayahnya meminta agar Dian dan juga Romi untuk menikah. Mendengar hal tersebut, Dian kaget dan sedikit menolak karena dia berpikir, aku sudah memiliki seorang suami dan juga aku sudah memiliki anak. Mana mungkin aku untuk menikahi abangku sendiri, abang yang sudah selama ini tumbuh besar bersama aku. Hal itu terasa berat bagi Dian. Tapi Dian dan juga Romi menyimpan hal tersebut di dalam hati mereka. Namun Dian dan juga Romi hanya terdiam ketika ayahnya ini meminta hal tersebut, walaupun sebetulnya batinnya mereka ini menolak. Keesokan harinya setelah ayahnya menyampaikan pesan atau wasiat terakhir, ayahnya mereka berpulang ke rumah Tuhan. Jadi ayahnya Dian dan juga Romi ini meninggal. Hal tersebut yang membuat Dian semakin tertekan, semakin ini ayah mau menyampaikan pesan terakhirnya, wasiat terakhirnya. Hal tersebut akhirnya dia komunikasikan dengan suaminya yaitu Randy, bahwa ayahnya meminta Dian untuk menikah dengan Romi. Menanggapi hal tersebut, Randy hanya terdiam dan kaget. Dia bingung harus berbicara apa, dia bingung harus menanggapi apa, karena dia juga tidak mau kehilangan istrinya. Setelah penguburan, terus setelah mengadakan pengajian ayahnya, beberapa bulan setelah ayahnya meninggal ini, ibunya meminta Dian untuk datang ke rumahnya. Ia berbicara, ibunya mengingatkan kepada Dian dan juga Romi atas pesan atau wasiat terakhir dari ayahnya tersebut. Dian dan juga Romi ini semakin tertekan dan bingung harus apa. Ditambah Dian yang sudah memiliki keluarga sendiri. Dian sudah bersuami dan juga sudah memiliki 1 anak. Setelah ibunya mengingatkan hal tersebut, Dian semakin tertekan, semakin pusing dia harus apa. Sehingga hal tersebut tuh membuat dia jadi sulit tidur, jadi sering bengong, jadi pokoknya dia sering sendiri, sering memikirkan hal tersebut gitu loh. Hal ini tuh ternyata disadari oleh suaminya yaitu Randy. Hal ini disadari oleh Randy. Randy berpikir, Randy kasihan melihat istrinya itu seperti itu, harus menanggung bebannya itu sendiri. Terus dia teringat pada awal pertemuan dia dan juga ayahnya dan juga Romi, Randy itu sedikit ditolak oleh ayahnya. Kemudian Randy membawa Dian ke tempat pertama kali mereka bertemu dengan ayahnya dan juga Romi, kakaknya. Mereka seperti melakukan kencan pertama kali waktu mereka berpacaran. Di sana, Randy mengungkapkan kepada Dian bahwa Randy ingin mengalah. Dia akan pergi dari kehidupan Dian dan membiarkan Dian menikah dengan Romi. Mendengar hal tersebut, Dian sontak kaget. Bagaimana Randy
bisa berbicara seperti itu. Karena Dian juga posisinya di sini tuh tidak ingin menyakiti hati suaminya, orang yang dia sayang ini. Randy bilang kalau misalkan Dian ini tuh sudah seharusnya mengikuti wasiat terakhir dari ayahnya tersebut. Akhirnya setelah mengalami perbincangan yang cukup panjang dengan Randy mengenai permintaan atau wasiat terakhir dari ayahnya Dian tersebut, Dian memastikan bahwa Randy tidak ada sama sekali benci terhadap ayahnya Dian maupun Romi. Randy mengungkapkan bahwa dia tidak ada sama sekali rasa benci, rasa sebal, rasa kesal terhadap keluarganya Dian. Karena Randy berpikir kalau dia sudah seharusnya mengembalikan sesuatu yang sudah dia ambil dari keluarganya Dian. Berselang beberapa waktu, akhirnya Dian dan juga Randy resmi berpisah, dan akhirnya Dian menikah dengan Romi, sesuai dengan keinginan atau wasiat terakhir dari ayahnya Dian. Dian saat ini sudah menyandang sebagai istrinya Romi dan sedang mengandung anaknya Romi. Dia tinggal bersama dengan Romi, anak yang dia kandung, dan juga Angga, anak dari pernikahan sebelumnya bersama dengan Randy. Hingga kini, Dian masih menyimpan rapat-rapat alasannya untuk berpisah dari Randy dan juga menikahi abang angkatnya Romi dari keluarganya Romi dan juga orang-orang yang bertanya mengenai hal tersebut. Dian ingin agar rahasia mengenai wasiat terakhir ayahnya ini tuh dia simpan hingga mati. Namun yang masih memberatkan Dian saat ini adalah Randy. Randy hingga kini masih sendiri dan juga tidak ada tampak dia mendekati seorang wanita atau dia ingin menjalin hubungan kembali dengan wanita lainnya. Namun, Dian selalu berdoa agar Randy tetap bahagia apapun jalan yang dia pilih nantinya. Now, movers, dari kisahnya Dian, Randy, dan juga Romi ini dapat kita simpulkan kalau sudah seharusnya kedua orang tuanya Dian ini jujur terhadap keinginannya dia dari awal ke Dian dan juga Romi ini. Seharusnya orang tua Dian ini dari awal tuh udah bilang pas dia ngasih tahu kalau misalkan Romi ini tuh bukan anak kandungnya, harusnya dia juga sekaligus bisa menyampaikan mereka ingin Dian dan juga Romi untuk menikah. Sebelum akhirnya Dian ini memilih untuk menjalin hubungan dan juga menikah dengan orang lain. Jadi nggak ada orang lain yang tersakiti di situ. Dan juga dari posisinya Dian ini seharusnya bisa memikirkan matang-matang mengenai hal tersebut. Dia perkuat dulu keyakinannya, atau dia bisa usut dulu kenapa waktu itu ayahnya nggak menyetujui hubungannya dengan Randy, mantan suaminya tersebut. Oke, Omovers, sekian kisah Om Mama Om Papa pada hari ini. Semoga kalian suka dan menikmati kisah Dian, Randy, dan juga Romi pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga di-share sebanyak-banyaknya. Kalau Omovers memiliki kisah yang ingin kalian bagikan di channel Om Mama Om Papa, bisa langsung di-chat di nomor di bawah ini, atau langsung tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.